selesai. Puji Tuhan. Kamu juga udah selesai? Iya. Ya ampun, senang banget. Aku mau lanjut baca-baca deh. Aku mau lihat agendaku hari ini ngapain aja ya. Sudah nyapu, udah makan. Agenda besok itu mau berenang, terus main bola bekel sama teman-teman di komplek, terus apalagi main karet sama teman komplek di sebelah. Kamu lagi sibuk apa sih? Ketawa-ketawa sendiri lagi. Nonton apa? Aku lagi nonton YouTube. YouTube apa? Nggak boleh game-game online loh ya. Bukan game online. Aku nggak bisa game online. Nggak bisa game online, ya ampun. Terus nonton apa? Aku nonton Baby Shark. Baby Shark duduk-duduk. Kukira udah ganti Baby Shark lalalala. Yaudah kamu lanjutnya nonton. Aku mau lanjut baca-baca. Oke, abis itu besok menyiram bunga di ladang. Wah. Kenapa? Kenapa? Sudah jam. Jam apa? Ini kan hari Minggu toh. Iya. Kita mau apa? Online sekolah Minggu. Astaga, iya. Terus, aduh, yaudah, aku siap-siap, kamu siap-siap juga. Cepet. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, saya Suka dan saya Cita. Kami adalah Sukacita. Jenny mana sih? Lama sekali. Iya, Jenny. Astaga, sudah mulai belum? Aduh, Sedikit lagi. Ya ampun, sorry ya, tadi aku udah semangat banget siap-siapnya. Udah nyapain adik-adik? Udah dong. Ih, Suka dan Cita udah sapa adik-adik. Aku belum, ya udah kakak Cita siap-siap dulu ya main musik. Aduh ya ampun, kita belum terlambat kan kakak Suka? Udah nyapa adik-adik ya tadi? Ya ampun. Oh iya, kita nyapa adik-adik lagi ya sekali lagi. Hai adik-adik. Apa kabarnya? Kabar baik. Bersama siapa? Bersama Yesus, saya dahsyat dan luar biasa. Hore! Yeay! Wah, kalau tadi Sukacita udah kenalan, aku belum kenalan. Aku mau kenalan, boleh nggak? Boleh lah, Boleh boleh ya? dong, harus kenalan malahan. Siapa ya? Teman-teman tahu nggak? Ada yang tahu namaku? Ya belum tahu lah, orang belum kenal. Lah, aku kasih clue dulu deh. Aku selalu juara 1 di kelas. Terus aku suka membaca. Suka tahu nggak siapa namaku? Aku sih tahu. Iya, kalau Suka tahu, kalau adik-adik belum tahu kan? Ya udah deh, namaku Jenius. Hai Jenny. Halo. Adik-adik bisa panggil aku Jenny ya. Jenius panggilannya Jenny. Ini dengan Suka, ini dengan Suta ya. Wah, luar biasa ya kakak, kita bisa menyapa adik-adik ibadah online minggu ini ya. Iya. Kita sapa dulu deh yang ada di Jayapura. Hai. Yang ada di Abepura. Halo. Yang ada di Sentani. Wah, yang ada di Doya juga. Hai. Terus di mana lagi kak? Di mana lagi? Di luar Jayapura. Wih, ada di mana tuh? Di mana yang di luar? Ada di Solo. Yang ada di Solo, yang ada di Surabaya. Yang ada di Pati. Wah, banyak sekali ya. Di luar Jawa, di luar negeri ada nggak kira-kira ya? Pasti ada. Pasti Pokoknya ada. di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia lagi nonton ibadah online ya, sama-sama dengan kita ya. Oke, kita mulai langsung kah ini kak? Oh, tidak dong kita. Jangan lupa berdoa dulu tuh. Oh iya, kita harus berdoa dulu. Duh, Jenny ini terlalu semangat. Oke, kalau begitu kakak Suka yang pimpin kita dalam doa ya. Oke, adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau berdoa sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Suka pimpin kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami semuanya. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, menari dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kakak Suka sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan nih, ya kan kak? Oke, kita undang adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri yuk, boleh ya? Ayo kita semua bangkit berdiri. Oh iya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua dari adik-adik yang sudah mendampingi putra-putrinya untuk menyaksikan ibadah online di hari ini ya kak ya. Iya. Oke, kita
memuji Tuhan, tapi kita berikan tepuk tangan yang meriah dulu dong buat Tuhan kita. Haleluya. Ayo kita menyanyi bersama-sama dengan adik-adik ya Kak ya. Ayo. Adik-adik boleh tirukan kita ya, gerakan Suka dan juga Jenny. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik ikutin kita ya menyanyi, dan orang tua juga bisa membantu putra-putrinya untuk mengikuti kita bernyanyi. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kenapa kita harus kerja dengan senang hati sih Kak? Loh iya dong, itu kan ada di firman Tuhan. Oh iya, di mana? Di Kolose 3 ayat 23. Bunyinya? Bunyinya apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi harus seperti untuk Tuhan. Jadi kalau ada orang tua minta tolong Suka cuci piring, harus dengan sukacita ya? Ya dong. Berarti nggak boleh, nggak mau, ngapain sih harus cuci piring? Nanti aja Nggak boleh, nggak boleh. Ya? Berarti harus kalau misalkan Suka, ayo cuci piringnya ya kalau habis makan. Siap Mama. Wah, luar biasa mantap. Adik-adik pasti yang di rumah juga begitu ya? Iya pasti. Iya, nggak hanya cuci piring, tapi mungkin menyapu atau membereskan kamarnya sendiri. Pasti adik-adik sudah mantap nih Kak ya. Wah, luar biasa. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kakak. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Dan Kakak Jenny dan juga Suka juga mau duduk. Nah kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini ya. Firman Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Ya adik-adik, yuk kita siapkan hati kita buka hati kita buka pikiran kita untuk menerima lawatan Tuhan. Hari Tuhan hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat kita bernyanyi bersama-sama ya. Orang tua juga bisa mendampingi putra-putrinya untuk kita bernyanyi bersama-sama. Ya, sama-sama kita nyanyikan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap dibentuk. Hati kami telah siap dibentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami
mau taat dan dengar-dengaran ya mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman bersama-sama yang akan dipimpin oleh Kakak Imel. Nah yuk kita undang Kakak Imel bersama-sama dengan kita bergabung yuk. Oke, mana ya kira-kira Kakak Imel di mana ya? Oh, oke, ada. Halo Kakak Imel. Halo Kakak Jenny, apa kabarnya nih? Ih, kabar baik dong. Ya, Kalau halo Imel, Kakak Suka dan Kakak Cita. pasti kabar baik juga. Amin. Ya. Kalau Kakak Imel kabarnya gimana? Puji Tuhan Kak, luar biasa. Wah, luar Ya. biasa ya. Nah, Kakak Imel udah siap ya mau bagi firman buat adik-adik? Ya, sudah Oke, siap Kakak. kalau begitu adik-adik, Jenny dan juga Suka dan Cita, kita bertiga juga mau dengar firman. Jadi kita pamit dulu adik-adik bersama Kakak Imel, dengarkan firman Tuhan yang taat dan dengar-dengaran ya. Sampai ketemu nanti. Dadah. Oke, terima kasih Kakak Jenny, Kakak Suka dan Kakak Cita. Halo adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Kakak percaya bersama dengan Tuhan Yesus, kalian pasti hebat dan luar biasa. Adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Oke, sebelum dengar firman Tuhan, ayo kakak ajak kalian semua untuk berdoa dulu ya. Mari lipat tangan semuanya, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang indah, hari yang baru. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa duduk yang manis dan kami bisa mendengar firman Tuhan ini sampai dengan selesai. Agar biarlah firman Tuhan ini kami bisa ambil teladannya dan itu menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sudah tidak sabar bukan untuk mendengar firman Tuhan pagi ini? Nah adik-adik, pagi hari ini Kak Imel juga akan bercerita satu tokoh ya. Adik-adik, tokoh ini juga seorang anak loh, seperti kita, seperti seusia kita anak-anak sekolah minggu. Nah, anak ini adik-adik, dia dari semasa kecilnya ya, di umur yang masih sangat kecil, anak ini sudah melayani Tuhan adik-adik. Dia melayani di gereja. Ih, adik-adik kira-kira siapa ya dia? Sudah ada yang tahu belum? Nah, kalau belum tahu, ayo duduk yang manis. Kita dengarkan firman Tuhan ini sampai selesai ya adik-adik. Ya, adik-adik, pada zaman dahulu di kota Ramah hiduplah seorang laki-laki adik-adik. Laki-laki ini bernama Bapak Elkana. Nah adik-adik, Bapak Elkana ini memiliki 2 orang ibu, ya, kita lihat di gambar. Yang satu bernama Ibu Hana atau Mama Hana, yang satu lagi bernama Mama Penina. Nah, kita lihat gambar berikutnya adik-adik. Nah, Mama Hana ini, ya, dia wajahnya tuh selalu sedih adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Kenapa Mama Penina ini wajahnya selalu sedih? Ada yang tahu? Oh, ternyata kenapa Mama Hana ini selalu berwajah sedih dan murung? Karena adik-adik, Mama Hana ini ya, dia belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Sehingga itu membuat Mama Hana selalu bersedih setiap hari. Nah, sementara kita lihat Mama Penina, ya adik-adik lihat tuh, Mama Penina sedang gendong bayi dan ada juga anak kecil di sampingnya. Nah, Mama Penina ini sudah dikaruniai seorang anak, dikaruniai anak-anak oleh Tuhan. Nah adik-adik, hal ini membuat Mama Penina itu menjadi sombong adik-adik. Ya, kenapa Mama Penina sombong? Karena Mama Penina sudah punya anak, sementara Mama Hana belum dikasih anak oleh Tuhan. Nah adik-adik, Mama Penina ini setiap hari adik-adik
selalu menyakiti hati dari Mama Hana. Ya, Mama Penina selalu mengejek Mama Hana karena Mama Hana tidak mempunyai keturunan. Dia selalu cerita, kita lihat di gambar berikutnya, Mama Penina itu selalu cerita ke tetangga-tetangganya. Dia bilang, tuh lihat si Mama Hana itu, ya, dia itu wanita yang terkutuk karena dia belum dikaruniai anak oleh Tuhan. Dan itu adik-adik, perkataan dari Mama Penina itu membuat hati. Nah, adik-adik, ternyata apa yang dilakukan Mama Penina ini kepada Mama Hana itu membuat hati Mama Hana sangat sakit sekali adik-adik. Ya, Mama Hana ketika mendengar itu dia berlari ke kamarnya, dia tutup pintu kamarnya, kemudian dia menangis adik-adik di dalam kamar. Kita lihat gambar yang berikutnya, ya. Adik-adik, kita lihat Mama Hana menangis adik-adik dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang seperti begini, Tuhan, hatiku sakit sekali ya Tuhan. Aku setiap hari diejek oleh Mama Penina karena aku belum mempunyai anak. Ya Tuhan, lihatlah penderitaanku. Berilah aku seorang anak Tuhan, supaya aku tidak diejek lagi oleh tetangga-tetanggaku. Begitulah doanya dari Mama Hana setiap hari adik-adik meminta seorang anak kepada Tuhan. Itu dilakukan terus dari hari ke hari, bulan berganti bulan, bahkan tahun berganti tahun adik-adik. Mama Hana dengan setia berdoa, memohon dan meminta kepada Tuhan untuk diberi seorang anak. Nah, adik-adik, dalam keluarga Bapak Elkana ini, mereka itu setiap tahun adik-adik, mereka Bapak Elkana dan keluarganya akan pergi ke Silo adik-adik. Ya, di kota Silo itu ada rumah Tuhan di sana dan mereka akan membawa persembahan, ya, berupa binatang, domba ataupun kerbau, dan mereka akan bawa ke sana dan mereka akan persembahkan kepada Tuhan di kota Silo. Jadi adik-adik, sewaktu Bapak Elkana dan keluarganya pergi ke kota Silo untuk memberikan persembahan, Mama Hana, adik-adik kita lihat Mama Hana itu sedang berdoa di dalam gereja, ya. Di kota Silo Mama Hana berdoa mencurahkan segenap pergumulannya kepada Tuhan. Dia hanya memohon satu hal, yaitu Tuhan untuk memberikan dia seorang anak. Nah adik-adik, waktu Mama Hana sedang berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam gereja, Mama Hana tidak sadar kalau datang Bapak Pendeta. Bapak Pendeta namanya Bapak Eli adik-adik. Bapak Eli datang, terus Bapak Eli tanya sama Mama Hana, Mama, kenapa engkau mabuk? Terus Mama Hana bilang gini, Bapak Pendeta, aku tidak mabuk, aku ini sedang bersusah hati, aku ini sedang bersedih hati, aku sedang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, agar Tuhan mengangkat penderitaanku, agar Tuhan, ya, memberikan aku seorang anak, Bapak. Oh, begitukah? Kata Bapak Eli. Kemudian Bapak Pendeta Eli ini bilang sama Mama Hana, Mama, percayalah kepada Tuhan. Apa yang Mama minta dan apa yang sudah Mama doakan kepada Tuhan pasti akan dijawab oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mendengar kata-kata penguatan dari Bapak Gembala ini membuat iman dari Mama Hana itu bangkit adik-adik. Ya, Mama Hana bilang, ya Tuhan, aku tidak boleh berputus asa. Aku harus percaya kepada Tuhan. Apa yang aku minta, apa yang aku sudah doakan selama ini kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Aku percaya Tuhan pasti akan memberikan aku seorang anak. Akhirnya adik-adik, iman Mama Hana ini bangkit. Dia tidak lagi bersedih hati, dia tidak susah lagi, ya. Dia semangat adik-adik, ya. Kemudian pulanglah Mama Hana dan Bapak Elkana beserta keluarganya, mereka kembali pulang ke kota Rama.
Adik-adik, setahun kemudian Tuhan mengabulkan doa permohonan dari Mama Hana. Mama Hana mengandung dan dia melahirkan seorang bayi laki-laki, bayi yang sehat, bayi yang tampan. Ya, Mama Hana sangat bersukacita sekali, ya, karena Tuhan sudah menjawab doanya. Sehingga anak tersebut, bayi tersebut, Mama Hana kasih nama Samuel. Nah, adik-adik, ya, Samuel ini bertumbuh, ya, menjadi kanak-kanak, ya, dia sudah sapih susu, sudah lepas susu, dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa berjalan, dia sudah bisa berlari-lari. Nah, Mama Hana ingat bahwa inilah waktunya Mama Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Nah, adik-adik, waktu Mama Hana berdoa di kota Silo beberapa tahun yang lalu, Mama Hana itu sudah berjanji kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki, dia akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Jadi Mama Hana ingat bahwa dia sudah berjanji kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Nah, adik-adik, pada akhirnya Mama Hana membawa si Samuel ini ke Silo, ya. Pada saat Mama Hana menyerahkan si Samuel kecil ini kepada Bapak Pendeta, Bapak Eli, Mama Hana berpesan kepada si Samuel kecil ini, ya, anakku Samuel, hari ini engkau akan tinggal bersama dengan Bapak Eli di dalam gereja ini. Jadi engkau harus menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran, anak yang rajin bekerja, membantu Bapak Eli untuk menjaga bait suci ini, ya. Mama dan Papa akan kembali ke kota Rama. Dan semenjak itu adik-adik, si Samuel kecil ini tumbuh dewasa, ya, bersama dengan Bapak Eli. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa saja yang dilakukan si Samuel kecil ini bersama dengan Bapak Eli di dalam gereja? Ya, adik-adik, setiap pagi teman kita Samuel ini, ya, dia bangun tidur, dia buka pintu gereja, dia lihat, wah, halaman gereja ini penuh dengan daun-daun. Kalau begitu, aku harus cepat-cepat membersihkannya. Dia ambil sapu, jadi setiap pagi si Samuel bekerja, menyapu halaman gereja, depan, keliling, semua dia sapu sampai daun-daun tidak ada lagi yang mengotori bait suci. Tuh lihat adik-adik, teman kita Samuel, dia sambil menyapu, wajahnya tersenyum, ya. Ya, adik-adik, teman Samuel kita ini waktu dia bekerja, dia melakukan dengan penuh sukacita, ya. Dia melakukan dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan, ya. Nah, adik-adik, apalagi ya yang dikerjakan oleh teman kita Samuel? Yuk kita lihat lagi gambar berikutnya. Adik-adik, lihatlah. Si Samuel juga diberikan jubah imam, dikasih pakai jubah imam seperti Bapak Pendeta, Bapak Eli. Si Samuel sedang siap-siap menemani Bapak Eli. Bapak Eli mau membaca kitab Taurat. Tuh, nanti Samuel yang memegang gulungan kitab itu, kemudian dia akan serahkan kepada Bapak Eli. Lanjut. Nah, di gambar berikutnya kita lihat si Samuel kecil ini, ya, setiap hari dia membersihkan lampu, mengelap lampu-lampu yang ada di bait suci, ya, dengan sambil menyanyi kecil, dengan wajah yang tersenyum. Dia lakukan dengan sukacita, dia lakukan dengan segenap hati, karena itu ungkapan syukur dia kepada Tuhan. Dia lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Adik-adik, tanpa terasa dia terus bertumbuh, ya. Kemudian setiap malam adik-adik sebelum Samuel tidur, Bapak Eli panggil dia, Samuel, sini. Nah, adik-adik, Samuel lari datang ke Bapak Eli. Ada apa, Bapak? Apalagi yang aku harus kerjakan? Bapak Eli bilang, sini nak, ayo, sini aku akan mengajar engkau tentang Taurat Tuhan.
aku akan mengajar engkau tentang Alkitab. Nah, adik-adik, ternyata si Samuel kecil ini juga setiap hari dia belajar dan membaca firman Tuhan loh. Kakak tahu, adik-adik juga di rumah setiap hari dengan mama dan papa juga membaca Alkitab bukan? Nah, adik-adik dengan membaca firman Tuhan setiap hari, si Samuel itu bertumbuh menjadi seorang yang sungguh-sungguh spesial di hadapan Tuhan. Hatinya begitu dekat dengan Tuhan, hatinya begitu melekat dengan Tuhan. Sehingga Samuel pada masa besarnya Tuhan memakai dia menjadi seorang nabi di Israel yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, satu hal yang kita boleh belajar dari Samuel kecil ini, adik, dari semenjak kecil sampai selama hidupnya, adik-adik, Samuel ini tidak pernah sedikitpun menggugurkan firman Tuhan. Semua firman Samuel lakukan dengan setia, adik-adik. Ya, Alkitab mencatat bahwa Samuel tidak pernah menggugurkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar dari si Samuel ini ya, adik-adik. Kita belajar melayani papa, melayani mama di rumah, mungkin melayani kakak adik kita di rumah. Kita harus lakukan dengan sukacita ya, adik-adik. Ya, tidak boleh menggerutu. Kok saya terus sih yang disuruh-suruh? Sekali-kali kakak kah? Adik kah? Masa saya terus? Mama ini tidak adil sekali. Tidak boleh begitu ya adik-adik. Nah, kita harus mengerjakan segala sesuatunya dengan bersukacita seperti untuk Tuhan. Nah, adik-adik, lihatlah teladan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita. Ingat, waktu Tuhan Yesus malam Paskah, dia mengumpulkan ke-12 muridnya. Ya, kemudian Tuhan Yesus mengambil bokor air, kemudian mengambil kain kecil, kemudian Tuhan Yesus bersujud ya di hadapan murid-muridnya. Kita lihat gambar yang berikutnya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, adik-adik. Ya, tanda bahwa Tuhan Yesus juga melayani. Tuhan Yesus juga walaupun dia seorang guru yang hebat, guru yang besar, tetapi dia juga mau merendahkan dirinya untuk melayani orang-orang yang terdekat di dalam hidupnya, yaitu murid-muridnya. Adik-adik, coba kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Kita baca dari kitab Markus 10 ayatnya yang ke-45. Ya, sudah kita baca ya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Adik-adik, Tuhan Yesus juga sudah memberikan teladan, yaitu melayani sesama. Bahkan dia melayani dengan penuh ketaatan sampai kepada memberikan nyawanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib, memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita semua. Demikianlah adik-adik ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang sempurna dalam hal melayani, yaitu taat sampai mati di atas kayu salib bagi kita. Nah, kakak percaya adik-adik yang sudah mendengarkan firman ini pasti sangat diberkati bukan dengan firman Tuhan pada pagi ini? Kakak percaya kalian pasti kalau mama papa minta tolong kalian pasti tidak akan bersungut-sungut lagi kan? Kalian pasti akan melakukan dengan sukacita seperti untuk Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Kakak akan tutup firman Tuhan ini dan kita akan doa ya. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk kisah tentang Samuel. Bagaimana walaupun Samuel masih sangat kecil ketika dia harus melayani di rumah Tuhan, tetapi si Samuel kecil ini taat, dengar-dengaran, dan sangat mengasihi Tuhan. Samuel mau melayani
dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya seperti untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan yang masih kecil ini untuk belajar meneladani hidup dari Samuel. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjadi teladan yang sempurna bagi kami, di mana Engkau sudah mau melayani kami, bahkan taat sampai memberikan nyawamu untuk kami supaya kami mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, luar biasa ya firman kita di hari ini adik-adik ya. Kita tadi mendengarkan tentang Samuel yang taat dan dengar-dengaran ya Kak Imel ya. Luar biasa. Terima kasih Kak Imel untuk firmannya di hari ini. Biarlah adik-adik semuanya juga bisa taat dan dengar-dengaran ya Kakak Imel. Terima kasih banyak. Oke Kakak Mega, Kakak Imel pamit dulu. Sampai ketemu. Waduh kok Jenny atau Kakak Mega ya ini? Kok Jenny sendirian? Suka dan Cita di mana ya? Aduh adik-adik ada yang tahu nggak? Aduh mereka ketinggalan di mana ya? Aduh Suka, Cita di mana Kak? Iya ya ada ini. Ya ampun kamu di mana? Kok aku tadi ditinggal sendiri sih? Kamu dari mana coba? Ayo. Adalah tadi kan dengar firman Tuhan juga di sana. Oh ya ampun. Cita dia kemana Cita? Cita nanti dia bakalan balik. Sekarang kita berdoa dulu deh. Berdoa dulu, tadi udah berdoa. Berdua. Oh berdoa ya ampun. Aduh Jenny sampai nggak denger baik-baik ini ya. Wah Kak kita tadi udah dengar firman toh. Ya bagus ya. Ih bagus banget ya, kita belajar tentang siapa tadi? Samuel. Oke tentang Samuel. Wah tadi kan Kak Imel bilang kalau mama atau papa suruh misalkan cuci piring ya tadi ya, cuci piring kita nggak boleh kok aku terus sih, nggak boleh gitu ya, tapi harus dengan sukacita ya adik-adik, sukacita dan bergembira. Kalau kakak suka gitu juga nggak? Iya dong, kan diajarinya begitu, jadi kita harus belajar melakukannya dengan sukacita. Bener ya adik-adik, jadi sekarang nggak ada lagi yang namanya mengeluh atau menggeruntu. Kenapa aku, tapi kalau mama atau papa minta tolong bilang iya mama, iya papa, bisa kan adik-adik? Mantap. Nah kakak kita mau bacakan pengumuman pemenang nih tantangan minggu kemarin. Iya minggu lalu kita ada tantangan apa ya? Minggu lalu itu kalau nggak salah tantangannya tentang lomba foto bersama orang tua. Iya kan? membantu orang tua ya. Iya, lebih tepatnya membantu pasti banyak orang tua. ini yang kirim Banyak fotonya. banget yang foto sampai bingung kita mau pilih juaranya yang mana. Dan akhirnya siapa Kak yang memenangnya? Oke, langsung saja adik-adik sudah penasaran siapa yang memenangkan siapa ya? challenge kita pada minggu yang lalu. Oke ya, Siapa kita kira-kira mau siapa? saksikan ya. Juara pertama dimenangkan oleh Israel. Ya, Israel. Selamat Israel dari Adepura. Selamat buat Israel dan juga adiknya ya, kakaknya. Ya Israel dan Armando juara satu. Oke, sekarang juara duanya. Juara dua siapa? Ada siapa ini? Ada adik Jason. Wah, selamat. Adik Jason lagi bantu mamanya cuci piring. Iya, cuci Wah, piring. Mantap. Mantap. Juara ketiga. Ada siapa kira-kira di juara ketiga? Siapa nih Kak? Adik Nadaf dari Sentani. Adik Nadaf juga lagi bantu. Wah, Ini bantu lagi masak. papanya ya. Bantu masak ya. Wah. Mantap ya adik-adik kita ini luar biasa. Ada bantu cuci piring. Ini bantu apa ini kira-kira? Bantu masak Kak. Oh bantu masak. Wih mau jadi koki nih kayaknya ya. Luar biasa. Nah itu tadi ketiga pemenang lomba foto bersama orang tua ya saat membantu orang tua. Nah sekarang kita juga punya tantangan nih. Bukan, belum. Masih ada juara harapan. Oh belum, ya ampun ada juara harapan ketinggalan. Oke deh Ya, langsung juara Kak, harapan. juara harapannya Satu. siapa? Ada Octavia dari Abepura. Selamat Octavia. Selamat. Ini dia lagi Ini bantu ngapain? mamanya bingkis apa ya, bungkus. Mamanya Kue mungkin jualan. ya? Oh, Iya. aduh, mantap bantu mama jualan. Wah, mantap. Selanjutnya Ada lagi satu. ada Juara harapan Oke. kedua. Siapa juara harapan kedua? Juara harapan kedua kira-kira siapa? Ayo. Siapa kita ya? Undi, Wah, kita nggak undi, kita keluar undi. ini. Deng. Ya. Ya. Ada siapa nih? Natalia. Siapa? Natalia. Natalia ini juga lagi bantuin mamanya ngapain nih Kak kira-kira? Apa ya? Masak kayaknya ya. Masak atau bungkus sesuatu kayaknya ya. Wah, Wah, luar biasa pokoknya ya. luar biasa. Selamat buat para pemenang ya.
Dan semakin rajin lagi membantu mama dan papa di rumah ya adik-adik, tetap bersuka cita. Nah kalau tadi kita udah umumin pemenangnya Kak. Nah tantangan kita minggu ini kira-kira apa nih Kak? Tantangan minggu ini Apa? spesial karena bukan untuk adik-adik. Loh, terus untuk siapa kalau bukan untuk adik-adik? Nah, tantangan kita minggu ini ditujukan untuk semua orang tua. Wah. Yes. Disuruh ngapain ini Kak Jenny? Apa? Disuruh ngapain? Jadi orang tua dikasih tantangan juga nih, karena selama ini kan orang tua mendampingi putra putrinya nih menyaksikan ibadah online. Jadi mungkin orang tua bisa bersaksi ya, membuat video maksimal 5 menit ya, bersaksi tentang perubahan atau perkembangan putra putrinya selama mengikuti ibadah online. Contohnya seperti apa Kak? Mungkin bisa dikasih gambaran gitu orang tua supaya bisa lebih semangat bikin videonya. Gimana Kak contohnya? Nah, misalnya sebelumnya anaknya bapak ibu misalnya jarang bantu papa mamanya, tapi setelah dengar firman mengikuti ibadah online, wah sekarang jadi rajin bantu menyapu, bantu mengepel, bantu cuci piring, bantu masak kayak tadi. Benar. Nah seperti itu ya bapak ibu, bisa untuk referensinya kira-kira seperti itu contohnya. Dan videonya dibuat maksimal berdurasi 5 menit dan jangan lupa dikirimkan via WhatsApp ya. Nomornya ada tertera di layar kaca bapak ibu ya. Saya sebutkan nomornya ya, 0813 4415 0884 atau di 0812 47189602. Jangan lupa untuk dikasih namanya ya, namanya bapak ibu ya, boleh ya. Jadi sekarang tantangannya untuk bapak ibu ya. Kalau biasanya anak-anak, sekarang para orang tua juga harus lebih semangat dan lebih kreatif lagi membuat videonya ya Kak ya. Wah luar biasa. Jangan lupa untuk videonya dikirim paling lambat hari apa Kak? Hari Kamis. Hari Kamis ya. Oke, berarti hari Kamis minggu depan ya. Bapak Ibu saudara lagi. Bapak Ibu maksudnya bisa mengumpulkan videonya ya paling lambat di hari Kamis minggu depan. Nah, Kak, suka kita tadi udah memuji Tuhan. Udah dengar firman, udah dengar pengumuman-pengumuman yang juara. Terus kita ngapain sekarang nih? Kita sudah mau pamit tuh. Ya ampun, kok kayaknya cepet banget ya kita mau pamit ya, aku sedih. Tapi kita mau panggil teman-teman kita dulu dong. Iya, Cita dan sama Kakak Ayo Imel. kita bergabung bersama-sama. Iya, wah, oke. Nah kita sudah jadi berempat nih. Nah oke, kita mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putrinya dan juga adik-adik yang sudah menyaksikan ibadah online di akun YouTube Pondok Pemulihan Papua. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.